Kalau rivalitas yang satu ini, itu tuh nggak ada hubungannya sama satu kota, bahkan prestasi mereka itu tuh kayak bagai bumi dan langit. Kira-kira apa ya? Jadi, ada sebuah rivalitas yang sangat panas di sepak bola Italia yang dua klub ini itu nggak satu kota dan prestasinya pun juga jauh beda, yaitu Juventus sama Fiorentina. Jadi Juventus sama Fiorentina ini mulai berseteru waktu Serie A tahun 1982. Jadi di musim itu Fiorentina sama Juventus tuh kayak ya kejar-kejaran lah untuk mendapatkan titel Serie A. Jadi Fiorentina butuh kemenangan ya untuk mengunci gelar Scudetto di tahun 1982. Nah, mereka bertandang ke Cagliari, sementara peringkat duanya Juventus itu mereka bertandang nih ke Catanzaro ya. Itu klub kecil ya di Italia, sekarang namanya juga nggak kelihatan kan. Nah, Fiorentina itu sebenarnya sempat cetak gol di babak kedua tapi akhirnya dianulir. Skor berakhir 0-0, sedangkan di pertandingan Juventus mereka menang. Akhirnya Juventus yang jadi juara Serie A. Jadi Fiorentina ini ditikung di menit-menit terakhir nih. Dari situ fans Fiorentina tuh benar-benar kesel ya, karena mungkin ada sedikit isu-isu politik ya, antara match ini udah disetting supaya Juventus juara dan lain-lain ya, isu-isu yang seperti itu yang membuat akhirnya Fiorentina ini ngecap Juventus sebagai pencuri. Nah, status pencuri ini yang disematkan fans La Viola ke Juventus ini makin kenceng waktu Juventus ngebeli pemain-pemain bintangnya Fiorentina. Nah, siapa aja? Seenggaknya ada 7 ya, 7 pemain Fiorentina yang akhirnya membelot gabung ke Juventus. Topik ini juga menjadi respon hasil positif yang didapatkan oleh Juventus ketika menang 3-1 lawan Lazio, di mana tiga-tiganya gol itu dicetak sama 2 ex pemain Fiorentina. So, siapa aja 7 bintang Fiorentina yang pernah gabung ke Juventus sampai sekarang? Yang pertama, pastinya ada Roberto Baggio. Jadi, Roberto Baggio ini adalah seorang bintang yang sangat dielulukan oleh publik Fiorentina. Karena memang si Baggio ini mengaku bahwa dia itu emang udah ngefans sama Fiorentina dari lama, ya kan? Nah, begitu si Baggio ini mau pindah ke Juventus ya, ada isu-isu seperti itu, mulailah tuh banyak gelombang protes ya. Ini protesnya nggak main-main loh. Jadi protes yang terjadi di tahun 1990 setelah Baggio memutuskan untuk pindah ke Juventus sampai bikin fasilitas stadion dan kota ini rusak ya. Jadi ricuh tuh. Karena fans Fiorentina tuh wah kesel banget tuh pemain bintangnya itu diambil sama Juventus dan dia mau ke sana. Nah, waktu pertandingan antara Fiorentina lawan Juventus di stadion Firenze ya. Nah, ketika Fiorentina menjamu Juventus di Stadion Artemio Franchi, jadi si Baggio kan ditunjuk sebagai eksekutor penalti nih. Nah, kebetulan si Juventus dapat penalti. Tapi Baggio rupanya nggak mau ngambil penalti itu. Akhirnya dikasihlah ke temennya yang namanya itu Gigi De Agostini. Ya, jadi si Gigi De Agostini yang menggantikan Baggio untuk ngambil penalti dan penaltinya nggak masuk. Baggio yang menolak ngambil penalti pada saat itu, ya karena langsung ditarik keluar sama pelatih Juventus tuh, Luigi Maifredi. Ya, namanya Luigi Maifredi. Dan dia langsung ambil shawl Fiorentina, terus dia pegang gitu kan ya. Terus dia langsung jalan ke ruang ganti. Nah, setelah pertandingan itu, Baggio bilang, sampai kapanpun hati saya tetap ungu. Ya, ungu Fiorentina maksudnya. Dan transfer ini juga bukan saya yang mau. Nah, pernyataan itu malah bikin fans Juventus emosi. Jadi Baggio ini memang mungkin cukup ahli ya dalam membuat masalah di kalangan supporter. Tapi akhirnya karir Baggio yang kita kenal adalah cukup fenomenal ya. Setelah bareng sama Juve, dia bareng Inter Milan sama AC Milan dan cukup berprestasi juga di sana. Oke, pemain kedua ini ada Giorgio Chiellini. Nah, Chiellini waktu membela Fiorentina itu masih muda. Dan dia cuma setahun, jadi cuma semusim aja. Dan ya mungkin di mata fans Fiorentina itu dia nggak begitu spesial ya kan. Karena masih muda juga.
Dan dia pindah nih ke Juventus tahun 2005. Harganya murah banget loh. Harganya itu cuma 7,7 juta euro atau 126 miliar rupiah. Di tahun 2005 segitu ya termasuk murah, ya kan? Tapi apesnya, Chiellini waktu pindah ke Juventus ini, Juve lagi kena kasus Calciopoli tahun 2006 yang membuat Juventus akhirnya terdegradasi ke Serie B. Nah, kan banyak tuh pemain bintangnya Juventus yang akhirnya tuh pada pindah, ya kan? Ada Cannavaro, Ibrahimovic, dan lain-lain. Tapi Chiellini itu stay di Juventus. Dia stay meskipun harus degradasi ke Serie B. Jadi dia sama Buffon, sama Del Piero, Nedved, dan Camoranesi itu bertahan di Juventus. Dan akhirnya dia jadi legenda Juventus. Dia bawa Juventus balik lagi ke Serie A. Naik turun di Serie A dulu sebelum akhirnya dominasi Serie A dari 2011-2012 sampai 2019-2020. Sempat ngebawa Juventus masuk ke final Liga Champions 2 kali ya. 2014-2015 kalah 3-1 sama Barcelona, sama 2016-2017 kalah 4-1 sama Real Madrid. Dan dia akhirnya memutuskan untuk hengkang ke LAFC, Los Angeles FC di musim panas 2022 ya, setelah kontraknya habis di Juventus. Nah, pemain ketiga ada namanya Juan Cuadrado. Tapi Cuadrado ini beda ya sama pemain-pemain Fiorentina lain. Jadi kalau pemain lain itu pindah langsung dari Fiorentina ke Juventus. Tapi kalau Cuadrado ini, dia ke Chelsea dulu. Jadi dia mampir ke Chelsea dulu pas Januari 2014, tapi karena dia mungkin nggak dapat banyak kesempatan main ya di Chelsea, sehingga dia ya pengen balik ke Italia, ya kan? Dia pengen balik ke Italia. Kebetulan klub yang mau menerima dia itu Juventus. Jadi dia ke Chelsea dulu, baru dia ke Juventus. Nah, dia di Juventus dipinjemin dulu ya selama 2 musim, dari musim panas 2015 sampai musim panas 2017. Dan akhirnya menetap di sana sampai musim panas 2023. Cuadrado ini juga turut ya untuk membawa Juventus ini juara Serie A. Dia kan dari 2015 ya, berarti dia itu sekitar 15-16, 16-17, 18-19, 19-20, 4 Serie A. 4 Serie A dan sekali masuk final Liga Champions waktu musim 2016-2017. Sekarang si Cuadrado ini bikin masalah baru. Yaitu dia pindah ke rivalnya Juventus lainnya, yaitu Inter Milan ya. Sekarang dia main di Inter Milan, tapi mungkin karena usianya tuh udah lumayan tua ya. Jadi Cuadrado ini nggak terlalu diperhitungkan untuk menjadi pemain utama di Inter Milan. Karena Inter Milan bek kanannya tuh udah ada Denzel Dumfries ya. Jadi Cuadrado mungkin cuma jadi pelapis aja. Nah, pemain keempat yang pindah dari Fiorentina ke Juventus secara langsung yaitu Federico Bernardeschi. Jadi Federico Bernardeschi ini pemain jebolan Akademia Fiorentina. Dia masuk ke tim mudanya Fiorentina, terus dia berjenjang karirnya masuk ke Fiorentina U18, U17, terus U19. Akhirnya dia debut di tim senior waktu 2014-2015. Dan di sana dia sukses mencatatkan 23 gol dan 11 assist dari 93 pertandingan. Kalau berdasarkan data dari Transfermarkt. Nah, akhirnya Juventus menebus si Bernardeschi ini dengan harga yang lumayan mahal, 40 juta euro atau 656 miliar rupiah pada musim panas 2017. Sebenarnya ini kalau gua ngelihat sebagai penonton sepak bola aja ya, jadi ini analisis sotoy aja. Bernardeschi itu nggak terlalu spesial. Bernardeschi itu dia emang versatile, dia bisa main di sayap kiri, sayap kanan, bisa main di belakang striker, dia bisa jadi false nine. Tapi dia tuh nggak begitu spesial. Dia bahkan lebih sering dribblingnya kehilangan bola, passingnya nggak nyampe. Beberapa kali emang dia bisa cetak gol dan membuat peluang, tapi penampilannya itu biasa aja. Biasa, nggak terlalu spesial-spesial amat ya kan. Makanya dia juga mungkin nggak terlalu diingat ya sama fans Juventus, tapi dia cukup dibenci sama fans Fiorentina karena dianggap sebagai pengkhianat ya. Bernardeschi ini orang lokalnya di Fiorentina, tapi akhirnya dia pindah ke Juventus ya kan. Jadi dia dapat protes ya berupa spanduk yang bertuliskan kata-kata kasar buat dia waktu dia pindah dari Fiorentina ke Juventus. Nah, selanjutnya nih ada kiper ya. Pemain kelima tuh kiper namanya Norberto Neto ya. Atau biasa kita manggilnya kan Neto ya kan kalau di
formasi sepak bola tuh nggak disebutin nama panjangnya. Neto itu mengawali karirnya di Eropa waktu dia pindah dari Atletico Paranaense di Brazil ke Fiorentina. Nah, tapi dia tuh masuk ke tim muda ya dulu, ya kan? Jadi untuk ke Fiorentina itu dia masih muda. Nah, dia akhirnya jenjang karir di sana, terus dia masuk ke tim utamanya Fiorentina waktu musim 2013-2014. Dan dia sudah memainkan 101 pertandingan dengan catatan 113 kebobolan dan 34 clean sheet berdasarkan data dari Transfermarkt. Nah, akhirnya Juventus, ya kan, yang lagi nyari kiper cadangan, dibelilah ini si Neto ini, ya kan, ke Juventus. Ya, tapi karena dia sebagai pemain cadangan, pemain lapis kedua dari Gianluigi Buffon, Neto itu nggak terlalu mentereng catatannya, ya kan. Dia itu cuma main 22 pertandingan, rekor kebobolannya tuh 15 kali, clean sheet-nya 13. Nah, dia sempat pindah ke Barcelona, dan sama dia jadi kiper pelapisnya Andre Ter Stegen. Dan sekarang Neto ini main di Premier League ya, sama AFC Bournemouth. Nah, dua pemain setelah ini adalah pemain andalan Fiorentina dan menjadi pemain bintang untuk Juventus dan mencetak gol ke gawang Lazio, yaitu adalah Federico Chiesa. Nah, ini Federico Chiesa ini juga sama kayak Bernardeschi ya, dia pemain asli dari Fiorentina, putra lokal ya, dan dia itu juga putranya dari mantan pemain timnas Italia ya, Chiesa juga. Nah, Federico Chiesa itu dia mulai tampil untuk tim seniornya Fiorentina di musim 2016-2017. Dan cukup tampil impresif dengan 34 gol dan 25 assist dari 153 penampilannya selama 5 tahun membela Fiorentina. Akhirnya di musim panas 2020 dia dipinjemin dulu sama Juventus selama 2 musim nih. Ya kan, 2 musim ditampil bareng sama Juve, cukup oke, dan akhirnya dipermanenkan waktu musim panas 2022. Apesnya dia musim kemarin, 2022-2023, itu banyak cedera. Cederanya juga panjang, jadi dia tampilnya nggak gitu maksimal. Tapi musim ini dia kembali gacor ya, buktinya dengan gol-golnya yang udah dia ciptakan di Serie A sejauh ini. Dia di Juventus sejauh ini juga udah cukup memberikan kontribusi ya, udah mencetak 25 gol dan 20 assist dari 98 pertandingan ya. Ini data dari Transfermarkt per tanggal 21 September 2023. Jadi ini pasti akan bertambah nih ya kalau lu nonton video ini besok-besoknya nih ya. Tapi Chiesa ya tahu sendiri lah ya, dia cukup menjadi pemain andalan bagi Juventus dan juga timnas Italia. Dan tentunya dimusuhi oleh fans Fiorentina yang mengecam tindakan Chiesa yang menerima tawaran dari Juventus. Dan akhirnya yang kena bukan cuma dia doang, tapi keluarganya. Salah satunya adalah adiknya nih ya. Adiknya Chiesa, Lorenzo Chiesa nih dapat banyak komentar pedas dan hujatan di media sosial ya. Yang pindah kakaknya, yang dihujat adiknya. Gimana nih? Nah, pemain terakhir nih yang pindah dari Fiorentina ke Juventus adalah Dusan Vlahovic ya. Jadi Dusan Vlahovic ini striker yang cukup bersinar bareng Fiorentina. Gue sering lihat dia beberapa kali main di Fiorentina dan memang dia keren banget mainnya waktu di situ. Nah, saking kerennya Juventus tertarik nih sama si Vlahovic. Dan Vlahovic waktu bursa transfer musim dingin Januari 2021, dia tuh banyak diisukan ke Arsenal. Tapi presiden dari Fiorentina ini dia mengaku belum dapat tawaran apa-apa dari Arsenal. Jadi cuma sebatas rumor-rumor aja nih. Nah, yang datang siapa? Juventus yang datang. Juventus yang ngasih penawaran, dan akhirnya Vlahovic mau, Fiorentina juga menerima, akhirnya pindahlah dia ke Juventus. Nah, kepindahan Vlahovic ini hampir mengulang apa yang terjadi dulu sama Baggio. Jadi fansnya tuh marah besar, terus ya mereka melakukan aksi protes juga, dan hampir rusuh ya, untung bisa diamankan sama pihak keamanan. Dan Vlahovic ini juga menerima banyak sekali hinaan dan kata-kata kasar yang dituliskan dalam spanduk. Dan tentunya saat Fiorentina ketemu Juventus, terutama di Stadion Artemio Franchi, yaitu Vlahovic dapat sambutan yang cukup panas dari tifosi Fiorentina. Tapi Vlahovic sendiri ini cukup berkontribusi buat Juventus ya, meskipun belum benar-benar bisa meraih trofi. Sejauh ini dia itu udah mencetak
gol yang cukup banyak ya di Juventus. Dia di 2021-2022 paruh keduanya dia tampil 15 kali, cetak gol 7. Terus di 2022-2023 penampilannya sempat menurun dan nggak konsisten, cuma main 37 pertandingan dan 13 gol. Tapi mulai musim sekarang dia tampil cukup oke ya, karena dia udah mencetak 4 gol dari 4 pertandingan Serie A di musim 2023-2024. Cuma Vlahovic ini gajinya tuh salah satu yang paling besar di Juventus. Sedangkan keuangan Juventus ini lagi sekarat ya ibaratnya. Jadi dia sama Paul Pogba ini menjadi dua pemain yang pengen banget dilego sama Juventus. Kabarnya Arsenal, PSG sempet ngincar Vlahovic lagi. Tapi Vlahovic ini udah ditolak sama PSG. Jadi kita nggak tahu ya, selanjutnya Vlahovic ini bakal kemana nih? Apakah akan ke Arsenal sesuai apa yang diprediksi dan diinginkan oleh pandit kesayangan kita yang ternama di Indonesia itu, atau dia pergi ke klub lain? Oke, itu dia 7 pemain Fiorentina yang pernah membela Juventus sampai sekarang. Kalau misalkan ada yang kelewat ya, atau mungkin mau ngasih saran tentang topik-topik apa aja yang kayaknya tuh seru untuk dibahas, boleh ya langsung tulis di kolom komentar. Oh ya, informasi ini, konten ini bisa lu baca lebih dalam lagi di konten tulisan gua di IDN Times, nanti linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like video ini, share kemana-mana ya, ke media sosial, ke grup WA, supaya teman-teman lo bisa dapetin informasi tentang hal-hal unik yang terjadi di sepak bola. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalain tombol lonceng Arena Pro, biar saat kita upload video, lo mendapatkan notifikasi. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam olahraga dan sampai jumpa.